Selamat pagi buat jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang mungkin saat ini kita sedang ibadah online. Tapi kita percaya walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi kita mau bersatu hati untuk kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita semua rindu untuk kita kembali menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita mau kembali menyembah Dia. Kita kembali mau memuji dan memuliakan nama Dia. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami ucap syukur buat pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami dapat kembali menikmati hadirat-Mu. Kami dapat kembali Tuhan merasakan suasana surgawi-Mu turun memenuhi setiap ibadah kami ya Bapa. Walaupun kami berjauhan Tuhan, tapi kami tetap bersatu hati. Karena kami sungguh Tuhan, kami rindu untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, beracaralah pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di tengah kami. Tuhan siap menjamah setiap kami. Dan Tuhan siap melepaskan kuasa-Mu itu dalam puji-pujian kami ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah. Ooh.
Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami akan besarkan nama-Mu, kami akan agungkan nama-Mu, karena Engkaulah yang layak ditinggikan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari saat pagi hari ini kita mau besarkan nama Dia. Dialah yang layak kita puji. Amin. kuasa. Oleh sebab itu, Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Dialah satu-satunya pengharapan kita. Tapi percaya, Dia adalah sobat yang setia.
Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu saat pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya dengan firman-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan kembali. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan, dalam ibadah online yang masih kita adakan secara daring di rumah kita masing-masing. Karena kita masih mengikuti ketentuan dari pemerintah, dan kita doakan terus supaya kiranya segala beban pergumulan yang dihadapi oleh pemerintah kita semua dapat teratasi, dan pada akhirnya kita dapat mengadakan ibadah tatap muka sama-sama seperti yang lalu-lalu,
dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Pada kesempatan yang indah ini, kita tetap yakin kesetiaan Tuhan yang senantiasa telah berjanji sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita awali ibadah online pada hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami persembahkan kepadamu Bapa, syukur kami atas segala kasih karunia, penyertaan dan pertolongan Tuhan, hari-hari yang telah kami lalui sampai detik saat ini. Semua karena penopangan-Mu yang telah membuat kami tetap tegak berdiri dalam iman. Sebab itulah Tuhan, dalam ibadah online ini kami membuka hati bagi kehendak-Mu untuk kami memahami dan terarah terus hidup kami seperti yang Engkau kehendaki, agar hidup masa-masa waktu yang Tuhan percayakan kami boleh jalani dengan baik dan benar serta dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh mengakhiri semua kehidupan kami dengan akhir yang indah. Oleh pertolongan Engkau sajalah kami boleh menjalankan semua dengan baik. Terpuji nama-Mu, Kau beserta dengan kami, Engkau memberkati ibadah kami, dan Engkau memakai hamba-Mu, dan Engkau jadikan seperti yang Kau mau menurut kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau berkenan menyatakan roh hikmat-Mu serta urapan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba perkatakan bukan lagi dengan kata-kata hikmat manusia, tapi semua tersampaikan oleh kekuatan roh-Mu, sehingga iman keberadaan kami bukan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Berfirman, ya Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Hari ini kita akan mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang saya beri tema mengakhiri dengan akhir yang indah. Kita semua memahami segala sesuatu yang ada dalam dunia ini semua akan berakhir. Hanya satu kali nanti kita akan tinggal dalam kekekalan saat kita bersama dengan Tuhan, seperti yang dijanjikan, seperti yang tertulis dalam firman kebenarannya. Namun semua apa yang ada akan berakhir. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengakhiri semua dengan akhir yang indah? Tentu di atas setiap kita semuanya mengharapkan dalam kehidupan kita untuk kita mampu mengakhiri kehidupan kita khususnya ini dengan akhir yang indah. Jangan sampai pada akhirnya ditemukan sebuah akhir yang tidak baik, hanya penyesalan, duka cita, di mana kerap kali udah tidak ada lagi kesempatan untuk dapat kita memperbaikinya. Firman kebenaran yang kita dengar dalam ibadah online ini mengingatkan kita masih ada kesempatan untuk kita perbaiki. Bila mana ada banyak hal dalam kehidupan kita, ada begitu banyak kecenderungan untuk berakhir dengan sesuatu yang tidak baik. Dan biarlah kiranya firman Tuhan mendapat tempat di hati semua saudara. Dan bila mana keberadaan kita sudah seperti yang Tuhan inginkan, pertahankan itu. Kerjakan lebih sungguh-sungguh, karena kita tahu jerih lelah perjuangan persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, jangan sampai nanti diawali dengan roh, diakhiri dengan daging. Dan itu sesuatu hal yang Tuhan tidak kehendaki. Dan saya percaya dampak dari semuanya itu akan mendatangkan suatu persoalan yang serius, suatu persoalan yang tidak kecil yang kita hadapi di dalam masa akhir kehidupan kita.
Sebab itulah mari kita perhatikan firman Tuhan. Seperti Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Kita akan memulai bagaimana kita mengakhiri dengan akhir yang indah. Tentu akhir itu harus ada suatu permulaan yang namanya sebuah kehidupan yang awal. Suatu awal itu adalah suatu keberadaan yang akan kita jalani untuk kita dapat mencapai sebuah akhir. Karena sebuah akhir itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sebuah awal. Betapa pentingnya sebuah awal memulai dalam kehidupan kita, yang tentunya tidak berhenti pada sebuah awal, tapi dilanjutkan terus sampai kepada suatu akhir. Dan tentu pengharapan kita sekali lagi mengakhiri dengan akhir yang indah. Apa yang dimaksudkan dengan sebuah awal itu? Kita lihat pelayanan dari Yohanes Pembaptis yang dikatakan di dalam Matius pasal 3 ayat kedua, bertobatlah. Suatu awal pernyataan firman Tuhan yang sampaikan, bertobatlah. Dan itu sejalan seperti yang dimulai dalam pelayanan Yesus yang tertulis dalam Matius 4 ayat 17. Yesus memberitakan pertobatan. Bertobatlah. Pertobatan ini adalah sebuah awal yang harus ada pada setiap kehidupan orang percaya. Tanpa sebuah awal pertobatan yang tertanam dalam hidup kita, maka akhir itu tentunya tidak akan pernah berakhir dengan suatu hal yang indah. Betapa pentingnya kekristenan ini, kehidupan senantiasa ada roh pertobatan. Ada istilah katanya Kristen KTP. Bukan cuma sekedar statusnya dia orang percaya, tapi status orang percaya bukan sekedar sekali lagi KTP Kristen tanpa pertobatan, singkatan dari KTP. Tapi Kristen yang senantiasa diwarnai setiap hari dengan pertobatan. Simpel aja pengertiannya. Pengertian pertobatan di sini artinya meninggalkan cara hidup yang lama dalam pola hidup kita, dan kita berjalan dalam pola kehidupan Kristus yang tercatat dan ada di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10 dikatakan, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Duka cita menurut kehendak Allah. Saat kita menjalankan prinsip-prinsip firman Tuhan, ada harga yang dibayar. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita, mengalami duka cita. Dalam arti manusia kita yang lama tidak suka. Manusia hidup yang lama ini, dia tidak bisa menerima, dia ingin memberontak, ingin melawan, dan itu mendatangkan duka cita. Tapi Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal keempat, pasal 7 maksud saya ayat ke-10, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Dan pertobatan ini adalah suatu keberadaan hidup yang terus berkesinambungan. Satu pertobatan yang bukan hanya dahulunya tidak percaya dan sekarang percaya, meninggalkan semua bentuk-bentuk keyakinan yang dulu menjadi sandaran hidup kita, yang dulu menjadi penyembahan kita. Sekarang kita sudah tinggalkan semua. Seperti yang dikatakan dalam kitab Roma, dengan mulut mengaku dibenarkan, dengan hati percaya diselamatkan. Tetapi pertobatan yang dimaksud bukan berhenti sampai kepada suatu pengakuan,
dan keyakinan, walaupun itu adalah suatu pertobatan yang mulai menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang esa, yang kita tahu Dialah Allah yang esa satu-satunya yang kita sembah, yang kita puji. Pertobatan didengungkan terus melalui pengajaran firman Tuhan. Nah, kalau kita lihat bagaimana di dalam kitab Wahyu kepada 7 sidang jemaat yang di Asia Kecil, baik itu kepada sidang jemaat yang di Efesus, baik itu sidang jemaat yang ada di Pergamus, Tiatira, Sardis, Laodikia, semua ada sebuah pernyataan, bertobatlah dari banyak hal yang Tuhan tidak berkenan atas keberadaan orang-orang percaya dengan sebuah pemahaman konsep kehidupan yang membawa pengaruh dalam tingkah laku perbuatan-perbuatan mereka, yang notabene-nya mereka semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Allah menghendaki awal pertobatan ini berlangsung terus dalam pembaruan budi, seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat kedua, untuk kita dapat memiliki suatu pemikiran kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Melalui pengajaran firman Tuhan, perubahan ini menunjukkan pertobatan kita yang semakin hari kehidupan kita semakin didapati sejalan dengan kehendaknya. Berulang kali saya katakan dalam Amsal 4 ayat 18, jalan orang benar semakin hari semakin terang, sampai kepada terang rembang hari, menunjukkan kualitas bobot kehidupan kekristenan. Tidak berhenti kepada status, pada pengakuan dan keyakinan belaka, tetapi melahirkan dedikasi penyerahan hidup yang semakin diubahnya untuk kita semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Sebagaimana Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20, adapun hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya bukan menurut kehendakku lagi yang dominan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kalaupun aku hidup oleh karena iman kepada anak Allah yang mengasihi aku, yang telah menyerahkan dirinya karena aku. Konsep yang sedemikian begitu berakar teguh di dalam kepribadian Paulus. Sosok pribadi yang diawali dengan satu pertobatan, yang dulu menentang konsep Allah, melawan kehendak Allah, tidak pernah ada penundukan diri, tapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah berkenan menyatakan kehendaknya. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus sendiri, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu, dalam Yohanes 15 ayat 16. Dan Allah telah menemukan yang namanya seorang Saulus yang tidak sejalan dengan Tuhan, tapi Tuhan berkenan untuk menyatakan kasih karunia-Nya. Begitu pula kepada kita, Allah berkenan menyatakan kasih karunia-Nya, untuk pada akhirnya Paulus mengakui bahwa dialah Tuhan. Yang pernah dulu diakui hanya sebatas melihat dari sisi kemanusiaannya, tetapi sekarang Paulus tidak lagi melihat dari sisi kemanusiaannya, tapi dialah pribadi yang awal, yang akhir, Alfa dan Omega, pribadi Allah sendiri yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada, langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Dan Paulus berkata dalam
suratnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa telah menjadi milik Kristus Yesus, telah menyalibkan dagingnya, hawa nafsunya. Dikatakan di dalam Galatia 5, akan saya bacakan tadi. Kita belum membaca firman Tuhan. Ini konsep keberadaan Paulus dalam Galatia pasal 5. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalibkan daging ini adalah suatu pola kehidupan yang harus disalibkan, artinya yang harus ditundukkan atas kehendak Allah. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah milik Kristus, firman Allah datang kepada kita, kepada saya, bukan cuma sekedar saya adalah milik Kristus, tapi sikap pola pikir kita sekali lagi, tidak ada kesungguhan untuk mau berjuang, mematikan segala kehendak daging dengan segala nafsu dan keinginannya. Lebih lanjut Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat yang ke-14, saya akan bacakan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Inilah sebuah awal pertobatan yang terus berkesinambungan untuk semakin hari keberadaan kita semakin bermutu. Dalam ibadah online yang sangat terbatas waktunya ini, saya tidak bisa menguraikan terlalu panjang lebar, tetapi saya berharap kiranya Roh Kudus dengan segala pertolongan dan roh hikmat dan pewahyuannya menolong saudara, dan saudara membuka hati dan lihat karya Tuhan dalam setiap kita, bukan cuma sekedar berhenti karya Tuhan untuk mengaku dengan lidah bibir kita Yesus Tuhan, dan lutut kita bertekuk lutut menyembah Dia sebagai Tuhan, tetapi ada karya Tuhan yang terus berkesinambungan, dan itu adalah sebuah awal yang terus dijalani sampai pada akhirnya kita akan mengakhiri hidup dengan indah. Bagian yang kedua, mengakhiri dengan akhir yang indah. Tuhan mengendaki setiap kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Setiap orang yang sudah percaya, yang bertobat, Allah berkenan ingin menyatakan kehendak-Nya yang lebih lagi untuk menjadikan kita ini teamwork-nya Allah, mitranya Allah, kawan sekerja daripada Tuhan. Dan Tuhan yang sedang mau menjadi teamwork kita, atau kita menjadi teman sekerja Allah. Allah sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai pada akhirnya kita berhenti hanya sampai pada status, oh saya percaya, tetapi apakah Tuhan mempercayai kehidupan kita untuk kita bisa ditemukan sebagai orang-orang yang dapat dipercayai. Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat kedua, bahwa sebagai hamba-hamba Allah harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini adalah kehidupan yang terus menjalani kehidupan kita, dari orang yang percaya menjadi orang yang dapat dipercaya. Itu satu hal yang berbeda. Ada kalimat kata-kata percaya, tetapi memiliki sebuah pengertian yang jauh berbeda, di mana kita menerima sesuatu yang daripada Tuhan untuk kita mengerjakan, sebab Allah telah mempercayakan kepada kita. Bagaimana Paulus menyatakan dalam suratnya
dalam 2 Timotius pasal 3:11, khususnya kepada penatua dan diaken-diaken, serta kepada istri pada diaken dan penatua. Dikatakan di dalam 2 Timotius 3:11, firman Allah berkata demikian, dapat dipercaya di dalam segala hal. Ada satu penekanan di dalam segala hal, mencakup seluruh banyak hal yang tentu saya tidak punya waktu yang banyak untuk berbicara bagaimana yang dimaksud dengan segala hal. Saudara lebih rajin membaca firman Tuhan, dari sana nanti kita bisa melihat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Paulus mengajari kepada anak rohaninya yang bernama Timotius untuk tidak sekedar mengumpulkan orang-orang percaya dalam sebuah kumpulan jemaat yang dia pimpin itu, tetapi dikatakan percayakanlah kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Dan yang kata Allah menghendaki pekerjaan Tuhan harus mengembang ke kiri dan ke kanan, semakin luas jangkauannya. Bagaimana mungkin kita bisa untuk meluaskan jangkauannya semakin luas, mengembang ke kiri dan ke kanan, kalau didapati minim orang-orang percaya yang dapat dipercaya? Itu sebabnya dicarilah orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar tentunya. Allah mempercayakan sesuatu, betapa bahagianya hidup kita. Siapa kita sehingga Allah berkenan mempercayakan? Dan itu sesuatu hal yang luar biasa yang Allah karyakan dalam kasih-Nya atas setiap kita semuanya. Bagaimana keberadaan kehidupan yang tertulis dalam Lukas pasal 8 ayat ketiga. Di sana ada beberapa rombongan wanita. Ada yang namanya Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan ada juga yang disebutkan wanita atau perempuan yang pernah dibebaskan dari ikatan 7 roh jahat itu. Tentu saya percaya yang dimaksud adalah Maria Magdalena. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat kasih karunia Tuhan. Mereka bertobat, terus bertumbuh dalam pertobatan yang semakin hari semakin menunjukkan kualitasnya. Dan dalam menjalani hidup mereka, mereka adalah orang-orang yang bisa dipercaya, khususnya dalam keuangan yang Tuhan percayakan, diberkati usahanya, dibuatnya berhasil pekerjaannya. Bukan cuma sekedar merubah keberadaan kita. Dulunya hanya naik sepeda engkol, sekarang naik motor. Puji Tuhan. Dulunya naik motor roda 2, sekarang bisa mengendarai roda 4. Puji Tuhan. Dulunya mungkin kita hanya ngontrak dari suatu tempat pindah ke tempat yang lain. Sekarang oleh pertolongan Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan kita, sehingga kita bisa memiliki tempat tinggal yang permanen, yang tidak perlu lagi ngontrak-ngontrak. Itu adalah suatu berkat Tuhan. Boleh dikatakan dulu sisi keuangannya sangat minus, di bawah standar. Sekarang sudah cukup berlimpah. Nah, disinilah Tuhan ingin mengajar bagaimana Paulus memberikan kesaksian kepada jemaat yang ada di Filipi, yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu dari jemaat Makedonia, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah.
Bagaimana wanita-wanita ini melayani rombongan Yesus dalam rangka penginjilan untuk mengembangkan usaha pekerjaan Tuhan semakin melebar. Bagaimana orang-orang ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya, khususnya bagaimana keuangan yang Tuhan sudah karuniakan. Sensitif sekali bicara keuangan, tetapi harus dibicarakan supaya keuangan ini dapat disalurkan dengan benar serta penuh dengan tanggung jawab di hadapan Allah. Agar jangan sampai keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang Tuhan ingin berperan seperti yang Allah kehendaki, jangan sampai pada akhirnya kita ditemukan tidak bisa dipercaya, khususnya dalam keuangan yang Tuhan menginginkan boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Paulus merasakan dukungan pelayanan dari jemaat yang ada di Filipi, Makedonia, yang dikatakan suatu persembahan yang disukai oleh Allah, yang berkenan kepada Allah, yang memberikan suatu bau yang harum di hadapan Allah. Allah tidak minta berlebih-lebihan menurut kadar kemampuan kita masing-masing. Dalam kondisi keadaan gereja yang lagi bermasalah, bukan persoalan masalah karena kurangnya kesehatan di antara suami istri dan lain-lainnya, tapi juga menyakup kadangkala masalah finansial keuangan, termasuk pelayanan yang ada di desa-desa yang notabenanya itulah bagian kehidupan dari kita, yang mencakup keberadaan kita sebagai tubuh Kristus. Bagaimana Paulus dalam pelayanannya, dia mengalami kesulitan dalam keuangan yang sangat diperlukan dalam menunjang pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ada kelompok-kelompok orang tertentu yang sadar mereka yang diberkati Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka mengeluarkan keuangannya untuk pelayanan. Hati-hati, tidak semua persembahan itu boleh dipakai dengan baik. Kita lihat kepribadian bagaimana hari-hari hidup dari hamba-hambanya dalam menjalankan pelayanan. Saya mengimbau semua jemaat, saya telah melakukan begitu banyak hamba-hamba Tuhan di desa yang perlu ditopang. Tidak hanya ada dukungan doa, suatu hal yang baik, tapi mari kita juga istilahnya berkata oret labora, ada keuangan, ada doa juga ada keuangan. Saya percaya jemaat menopang dalam doa buat Paulus, tapi mereka juga mengambil bagian, sama seperti beberapa wanita yang menunjang pelayanan Yesus dalam misi pekerjaannya untuk melebarkan sayapnya supaya semakin banyak orang dimenangkan, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat pedesaan mereka tetap boleh kuat, tegar, tetap semangat karena ada penopang dari kita. Betapa mereka memberikan suatu pernyataan di WA yang saya terima, uluran tangan kasih dari kita telah memberikan penghiburan tersendiri untuk mereka boleh tetap teguh dan kuat di tengah-tengah masa pandemi dalam pelayanan mereka. Mari, Tuhan sedang mau bekerja dalam hidup kita untuk kita bisa dipercaya. Jadilah hidup kita orang-orang yang bisa percaya. Jangan sampai dalam Yohanes 2 ayat yang ke-24, Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jangan sampai pada akhirnya kehidupan kita berakhir dari kehidupan orang yang percaya dan tidak bisa dipercaya. Satu keberadaan hidup yang tidak indah, tapi mari kita akhiri sebuah kehidupan orang yang percaya dan mengakhiri dengan sesuatu yang indah karena kita bisa dipercaya. Secara singkat saya sampaikan bagian yang ketiga. Setia.
yang membuahkan akhir yang indah. Amsal berkata, siapa menemukan orang yang setia? Dan setia juga Amsal berkata dalam Amsal 19, sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaan. Dan kesetiaan itu adalah buah roh. Salah satu karya Tuhan yang harus nyata, yang melahirkan dalam setiap kita adalah kesetiaan. Kesetiaan yang akhirnya akan membuahkan akhir yang indah. Sebagaimana dikatakan dalam suratnya kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, khususnya pada sidang jemaat Smyrna, dikatakan, hendaklah kamu setia sampai mati. Artinya saudaraku, dari pertobatan yang kita sudah mulai percaya sampai akhir hidup kita, tetap kita setia dalam mengiring Tuhan. Suatu kesetiaan yang tidak mudah dijalankan, karena di tengah-tengah perjalanan kita akan ditemukan begitu banyak badai kehidupan, kesulitan kehidupan yang kadangkala membuat kita menjadi lelah, tawar hati, dan pada akhirnya longgarlah pegangan pengharapan iman kita kepada Kristus. Dan tidak sedikit pula pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Saya akan bacakan di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai 39. Kenapa saya bacakan? Supaya saudara juga boleh ikut membaca di rumah saudara dikala saudara mengadakan ibadah online. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu sebelum kita mengenal Kristus, sesudah kamu menerima terang, sekarang kita sudah percaya dan bertobat. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang telah menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah ada tanpa penangguhan kedatangannya. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Dari kesimpulan pembacaan ini, saudaraku, saya boleh simpulkan, yang pertama, saudaraku, telah menerima terang, banyak mengalami penderitaan. Ini bagian yang kerap kali kita bisa menjadi lemah kalau kita tidak mengerti, dan kita bisa menjadi kecewa. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan yang menolak aku. Lebih lanjut, pengertian yang maksud di dalam Ibrani pasal 10 ini, tetap bertahan dalam perjuangan yang berat. Yesus berkata, dalam dunia ini kamu mengalami banyak penderitaan, tapi ketahuilah, dalam Yohanes 16 ayat 33, aku telah mengalahkan dunia. Inilah kesetiaan yang Tuhan ingin tetap kita bertahan di dalam status kita yang sudah disebut sebagai anak-anak terang. Ada begitu banyak penderitaan yang kita alami, kita tetap terus mampu bertahan, berjuang dalam masa-masa yang berat. Lebih lanjut, dalam Ibrani dikatakan, diterima semua dengan sukacita. Di tengah-tengah semua kondisi ini, kita enjoy. Karena apa? Karena kita tahu Kristus adalah satu kekayaan
yang melebihi dari apapun yang ada di dalam dunia ini, yang bersifat tidak sementara, tapi yang bersifat tetap dan memiliki tingkat keberadaan yang jauh lebih sempurna dari apa yang dunia dapat berikan. Lebih lanjut dikatakan, memandang Kristus suatu hal yang lebih mulia dari yang lainnya, tetap berjalan oleh iman, tidak tawar hati, dan mengundurkan diri. Inilah kesetiaan yang Tuhan inginkan. Walaupun kadang-kala kita berpikir, apa enaknya, apa untungnya aku iring Tuhan. Ada banyak hal yang tadi katakan, harta kita dirampas, kita diperlakukan sebagai orang-orang hukuman, kita jadi tontonan begitu banyak orang, dalam tanda petik, di mana pertolongan Tuhan yang kita harapkan menjadi nyata, tapi tidak menjadi suatu kenyataan. Tapi kita tetap percaya Tuhan punya rencana yang baik, Tuhan punya tujuan yang indah di balik segala apa yang ada. Dan pada akhirnya kesetiaan itu melahirkan kita menjadi pemenang. Dalam Wahyu 17 ayat 14, mereka juga akan menang. Siapa mereka? Yaitu kita yang telah percaya kepada Yesus anak domba Allah, yaitu orang yang telah terpanggil, yaitu orang yang telah terpilih, dan orang-orang yang setia. Kita adalah orang-orang yang sudah terpanggil oleh karena kasih karunia Allah dan terima anugerah di mana Tuhan menetap kita sebagai orang-orang pilihannya. Dan kita akan mengakhiri kehidupan yang ada dengan akhir yang indah, dengan kesetiaan, dengan kemenangan, di mana keberadaan hidup kita tidak dapat dipadamkan, dikalahkan oleh apapun. Yang dikatakan tadi, jangan lepaskan pengharapan imanmu, karena besar upah yang menantinya. Biar kiranya firman Tuhan mendapat tempat di hati kita, mengakhiri dengan akhir yang indah. Pada satu kali nanti, bila mana waktu telah tiba daripada Allah, seperti dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Pada saat waktunya sudah kita mau mengakhiri, biar kiranya dipandang oleh Tuhan suatu akhir yang indah, yang Tuhan berkata, sabaslah hambaku yang baik, yang setiawan, masuklah engkau dalam kesukaan Tuhan Bapamu yang sudah disediakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, melahirkan setiap kita semua yang tidak hanya memulai dari awal, tapi mampu mengakhiri suatu akhir yang indah. Semua bukan oleh kuat dan gagah kita, semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya, semua karena kekuatannya, semua karena pertolongannya. Nah, biarlah segala puji, segala kemuliaan, segala kagungan kita boleh persembahkan bagi Dia sampai selama-lamanya. Mari tunduk hati kita berdoa. Bapa, kami tahu hidup ini adalah sebuah langkah yang penuh dengan pergumulan, perjuangan. Kami mau ngiring Engkau seumur hidup kami, untuk kami menjalani rancangan dan kehendak-Mu, untuk kami mau mendedikasikan hidup ini seturut seperti Engkau mau. Ada kemauan, tapi kerap kali kami tidak punya kesanggupan. Kiranya Tuhan topang melalui pengertian firman Allah yang memberikan pemahaman bagi setiap kami. Roh Kudus topang kami, Roh Kudus dukung kami. Kami bersandar kepadamu, di mana Engkau menghendaki kami bukan orang yang gagal, Engkau menghendaki kami orang-orang yang berhasil, yang mampu mengakhiri dengan suatu akhir yang indah. Tuhan tolong, pertobatan demi pertobatan, nasihat, teguran firman-Mu terus melahirkan suatu hal yang indah, semakin manis dalam kehidupan kami. Kehidupan kami yang menjadi orang yang percaya, semakin menjadi orang yang dipercaya. Perkara-perkara besar Tuhan semakin percayakan dari perkara-perkara kecil yang Anda temukan. Kami mengakhiri dengan satu hal yang indah. Di tengah-tengah Engkau mempercayakan kepada kami, percayakan lebih lagi atas setiap kami perkara-perkara besar, sampai pada akhirnya kami akan mengakhiri hidup di tengah segala kehidupan yang ingin menampi kami dengan berbagai-bagai banyak hal. Kami boleh tetap berkata seperti Paulus, Tuhan,
Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Sebagaimana Engkau anak domba Allah yang menang atas si ular tua itu, kami pun orang-orang yang telah dipanggil. Kami pun orang-orang yang telah dipilih. Dan kami pun orang-orang yang setia. Mengakhiri semua dengan kemenangan yang indah di hadapan Tuhan. Tolong jemaat-Mu dalam masa-masa yang sulit. Tolong gereja-Mu. Tolong hamba-hamba-Mu yang ada di pedesaan, di tempat pelosok-pelosok di mana mereka berjuang. Bapa, berikan kepada kami pengertian. Tentu kami juga mau ngambil bagian dari apa yang dapat kami kerjakan. Dan kiranya Engkau boleh berkenan seperti jemaat yang ada di Filipi, berkenan menjadi suatu kehidupan yang disukai oleh Allah, yang berkenan kepada Allah, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami. Kami bersyukur Engkau telah menyampaikan firman-Mu yang sudah memberkati kami. Terima kasih. Sertai kami hari-hari hidup yang kami jalan dalam masa yang sulit ini. Di tempat ini hamba berdoa, ya sukacita, damai sejahtera, anugerah, rahmat yang berlimpah-limpah turun dari Bapa di sorga dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus ada menyertai setiap kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Berkat turun atas semua saudara yang lagi mengadakan ibadah online di rumah masing-masing, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.